Shalom warga kerajaan. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan, jangan sekali-kali meninggalkan sumber air kehidupan, our Abba, Bapak kita, dan menggali bagi kita sumur yang bocor, kolam yang bocor yang tidak bisa menahan air. Air juga bisa menggambarkan damai, sukacita, ataupun keuangan kita. Perhatikan keadaan kita. Dalam surat Hagai dikatakan, kamu memapani rumahmu dengan baik, tapi rumahku tinggal reruntuhan. Karena itu naiklah ke atas bukit, bangunlah rumah itu. Rumah apa yang dimaksudkan? Yaitu hubungan kita dengan Bapa Sorgawi. He's the sumber air hidup itu. Hubungan yang kedua, yang pertama kan sudah kita bicarakan, rebellious relationship. Sekarang repentance relationship. Perkataan repent ini sudah dihilangkan di banyak gereja ataupun pengkhotbah. Mereka jadi motivator. Ya, tidak lagi Tuhan memanggil orang berdosa, Tuhan Maha mengerti. Perkataan repent itu dihilangkan. Padahal itu kata paling penting, metanoeo, merubah pola pikir. Jadi daripada pergi kepada menjauh dari Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Yang kedua adalah repentance relationship. Saya pernah katakan, kadang-kadang Tuhan izinkan kita geletak untuk kita melihat ke atas. That's happened in my life, tidak usah terjadi pada saudara. Yang kedua ini, sadarlah dia bahwa orang upahan di rumah bapaknya itu keadaannya jauh lebih baik. Dia itu seorang putra, bahkan ahli waris. Tapi dia minta warisannya itu. Dan firman Allah mengatakan tidak lama lagi, maka semua air yang dia bawa dari rumah, mungkin sebesar ember, habis semua. Tetapi dia sadar, dan ketika dia kembali, aku akan berkata kepada Bapa, pengakuan dosa itu penting. Hubungan itu diperbaiki karena pengakuan dosa, karena pengakuan kesalahan. Dan sekarang banyak pengkhotbah bilang, tidak usah lagi ngaku dosa, satu kali cukup. Tidak, saudara. Ya, jadi apa yang terjadi? Bapaknya mengembalikan pada dia, pada statusnya. Kamu minta yaitu untuk jadi orang upahan. Sebelum dia ucapkan itu, bapaknya sudah angkat dia kembali jadi putra. That's our gracious Father. Perkataan grace tidak ada di dunia. Yang ada dari cuma kerajaan Allah. He's very gracious. Luar biasa. Dan diberikan apa? Jubah yang terbaik. Jubah kebenaran. Kebenaran itu bukan karena diri kita sendiri, tetapi karena Bapa. Tetapi untuk menjaga kita tetap bersih, itu sanctification. Bagian kita. Kemudian diberikan cincin. Apa cincin itu? Akibat repentance. Yang pertama itu adalah kembali statusnya sebagai perwakilan dari bapaknya. Dia bisa kembali dalam bisnis, dan itu cincin materai. Kedua adalah akses, ya, authority, lalu akses, dan satu lagi, he bear his father's name. Tadinya namanya sendiri. Saya ada hari ini karena nama Tuhan Yesus. Karena nama Tuhan Yesus, tanpa dia, I'm nobody. Saya seorang yang gagal, ya. Ketika kita dalam keadaan sebelum repentance itu ada GSR. Pertama guilt, rasa bersalah. Kedua itu shame, rasa malu. Lalu yang ketiga tuh, yang terakhir tuh, itu remorse, rasa bersalah yang mendalam. Itu semuanya akan hilang, saudaraku. Ketika kita percaya kembali kepada Sang Bapa, sumber air yang hidup itu. Kembalilah pada sumber air yang hidup. Jangan coba-coba ngatur dirimu sendiri. Seluruh hidup saya berubah karena secara rohani saya tanda tangan di meterai kosongan, ya. Silakan Tuhan Yesus atur hidup saya. Let him rule and reign in your life. God bless you. Rebellious menjadi repentance. Menjadi pesta kerajaan Allah. God bless you. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Saya menyapa juga dari yang sedang mengikuti, bukan sedang menonton. Ya, mengikuti ibadah ini, saya percaya Tuhan bisa berbicara buat saudara dengan caranya. Tergantung dari saudara membukakan hati saudara. Ya, dan saya percaya Tuhan sanggup untuk berbicara buat saudara dan saya. Terima kasih buat kesempatan saya bisa melayani di tempat ini kepada para penatua di gereja ini, di Rock Makassar.
Langsung saja bahwa Bapak Ibu bulan ini, ya, bulan November ini kita akan bicara tentang ini, ya. Oke, next saja. Enggak usah saya pakai ini, kayaknya bermasalah ini. Ya, oke, balik dulu, balik ke tadi. Oke. Kalau Bapak Ibu tahu tentang hari-hari ini, Bapak Ibu lihat, ada masalah yang terbesar. Ya, masalah terbesar itu kalau Bapak Ibu lihat di TV, ya, kalau Bapak Ibu pergi ke Eropa, pergi ke Australia, pergi ke Afrika, ya, pergi ke mana saja, saudara akan menemukan satu berita di sana, satu bangsa di sana yang menjadi berita, bahkan mereka menjadi jamnya Tuhan, bangsa Israel, ya. Nah, Bapak Ibu tahu apa yang dibicarakan di sana? Masalah cuma satu. Masalah apa? Masalah ibadah. Masalah penyembahan. Ya, saudara perhatikan nih. Ya, jadi Yesus datang, Yesus bilang buat wanita itu. Kepada wanita Samaria itu dia bilang gini. Wanita itu bilang, kami akan menyembah di Gerizim. Lalu ada yang bilang, oh enggak, kami akan menyembah di Yerusalem. Ya, tapi Yesus datang, dia merombak itu dan dia bilang begini, bahwa akan tiba waktunya untuk orang tidak menyembah lagi di Gerizim. Orang tidak menyembah lagi perhatikan, di Yerusalem, tetapi orang akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ingat ini. Jadi Bapak Ibu tahu bahwa yang dipersoalkan itu adalah masalah penyembahan. Iya kan? Nah, saudara lihat, orang Yahudi sedang mau buat Tempel Maun, mau buat Har-Habait atau Bukit Bait Suci itu akan dibangun ketiga kali. Tapi saudara nanti lihat di 2 Tesalonika bilang bahwa yang akan duduk di bait Allah itu adalah iblis. Karena waktu Yesus mati, terbelah bait Allah itu. Terlihat? Nah, jadi mereka sedang begini, sedang mencari tempat, padahal Yesus sudah tidak ada lagi bicara tentang tempat. Tempat itu sudah di dalam sini. Nah, makanya saudara lihat, mereka sedang mencari bentukan. Sementara corona datang, ya perhatikan baik-baik. Masalah sama, masalah penyembahan. Jadi corona itu mengambil bentukan ibadah kita. Jadi orang Yahudi sedang berbicara juga tentang tempat bentukan ibadah. Nah, setan itu mengambil bentukan ibadah kita. Saya ingat sekali suara Tuhan bagi saya ketika bulan Maret. Karena Tuhan bilang waktu itu bahwa segala sesuatu tanpa iman adalah dosa. Itu jelas. Yang diambil oleh setan pertama oleh Ayub. Perhatikan, Ayub diambil apa pertama? Yang diambil adalah bentukan ibadah dia. Apa yang diambil? Korban yang mati pertama. Perhatikan baik-baik. Jadi kita ini ditipu kan? Nah, yang tidak pernah diambil dari kita di Lukas 10 ayat 42. Itu adalah apa? Hubungan. Hubungan tidak pernah akan bisa diambil. Bentukan ibadah kita diambil. Perhatikan baik-baik. Nah, ini isu besar. Ini isu bangsa-bangsa. Bahkan ini isu pribadimu dengan Tuhan. Bahkan ini isu keluargamu dengan Tuhan. Perhatikan, engkau punya mesbah. Bukankah terjadi pun seperti itu? Itu isunya. Jadi bayangkan saudara, cuman satu yang dipersoalkan di bumi ini tentang penyembahan. Udah enggak ada lain. Tapi perhatikan, makanya kalau saudara fokus kepada masalah, saya mau kasih tahu. Tuhan dari dulu sampai sekarang tidak pernah kasih mati setan. Artinya apa? Dia tidak pernah berjanji mengangkat masalah. Ingat baik-baik. Sebagaimana dia tidak pernah membunuh setan. Tapi dia berjanji untuk menyertai dan memberi jalan keluar bagi kita.
Jadi kalau saudara fokus kepada masalahmu, itulah sumber frustasi kita. Karena Tuhan tidak pernah menyelesaikan. Saya mengkonseling banyak keluarga, masalahnya sama. Dia konsentrasi kepada apa yang tidak pernah Tuhan selesaikan. So itu yang bikin dia pusing. Karena kita konsentrasi harus kepada jalan keluar dong. Nah, saudara konsentrasi kepada corona. Yang ketiga sedang dalam perjalanan. Nah, saudara lihat, pusing kita kan cuma di sana. Nah, makanya multiply waktu Tuhan bicara tentang ini, saudara perhatikan. Bahwa begini saudara, dalam Kejadian kitab Beresit itu kalau saudara baca di sana itu adalah satu blueprint Tuhan cara dia bekerja. Coba Bapak Ibu lihat dalam Kejadian 1 ayat yang kelima. Ya, Kejadian 1 ayat yang kelima. Hari ini saudara kita bicara tentang multiply. Sebelum nanti saya punya slide ini saya baca dulu. Kejadian 1 ayat yang kelima, tolong saya. Ini di luar slide saya saudara. Bisa cepat? Ayat 5, bukan ayat 25. Ayat 5. Ya. Nah, saudara lihat. Pak Hans, tolong saya punya handphone, Pak. Kasih, Pak. Sorry, Kejadian 2. Minta maaf. Kejadian 2 ayat yang ke-5. Kejadian 2 ayat yang ke-5. Dan belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Saudara perhatikan ini, ya, perhatikan baik-baik ini. Ini pola, ini pattern, ini pola Tuhan bekerja. Oke? Belum ada semak apapun, ya. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Nanti saudara lihat hujan ini nanti pada Kejadian 8. Banjir air bah itu. Ya. Nah, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Saudara perhatikan. Jadi istilahnya kalau saya masuk dalam hidup saudara hari ini, inilah kehidupan kita. Waktu badai itu datang, yang kita lihat begini. Karena apa? Kita fokus kepada apa yang di luar kita. Tapi saudara perhatikan, pola Tuhan sama. Ini yang terjadi. Orang lihat belum ada apa-apa. Terus bayangkan belum ada yang mengerjakannya. Berarti bumi itu datar, belum ada apa-apa. Apalagi hujan. Tapi perhatikan ayat yang ke-6. Nah, lihat. Pola Tuhan, tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi. Dan membasahi seluruh bumi itu. Nah saya mau tanya, kabut itu dari mana? Kabut itu dari dalam. 2 Petrus 3 ayat 5 berkata bahwa bumi ini terdiri dari air. Saudara perhatikan, kita boleh lihat yang di luar kita, tapi Tuhan ngajar kita hari ini. Jadi Tuhan sedang berkata kepada kita bahwa hari ini kalau engkau fokus kepada semua yang ada di luar Anda tidak akan menemukan apapun. Tambah confused, tambah bingung. Harusnya dalam keadaan badai, harusnya kita lihat pertolongan Tuhan. Kenapa kita justru dapat ketakutan?
Saudara lihat dalam Kejadian 2 ayat 15, sama. Pola Tuhan sama. Ya, waktu dia bilang mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah, tolong lanjut. Ayat 18, sorry. 18. Nah, Tuhan Allah tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara perhatikan. Lalu aneh, perlu beberapa ayat baru Tuhan ciptakan itu dia punya pasangan. Yang dia kasih tahu setelah itu, setelah dia berencana untuk menciptakan Hawa. Hawa itu kalau dalam terjemahan Indonesia dibilang ibu dari segala yang hidup. Tapi kalau dalam terjemahan Ibrani dibilang bahwa sebuah kehidupan yang dapat memproduksi kehidupan yang baru. Coba bayangkan itu, beda jauh kan? Makanya yang dikutuk apa? Yang dikutuk tempat produksinya. Ya kan? Adam terbuat dari tanah, yang dikutuk apa? Esensinya, tanah itu dikutuk. Saya lihat. Tiba-tiba Tuhan bilang, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia. Lanjut. Lalu Tuhan Allah membentuk bagaimana ia menamainya dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Lanjut. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Jadi kalau saudara tahu, nah Adam ini tahu nama dari mana kan begitu. Nanti saudara lihat di Kejadian pertama yang Tuhan ciptakan pertama itu apa? Terang. Itu bukan cahaya. Karena cahaya itu baru diciptakan hari yang keempat. Yang ciptakan pertama itu adalah terang. Terang itu apa? Terang itu pengertian. Itu yang kemudian Adam dapat kasih nama ini binatang-binatang. Saudara mesti tahu itu, penciptaan seperti itu. Kita keliru. Ya kan? Nah, lalu saudara lihat. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Perhatikan, waktu Tuhan menyampaikan semua yang di luar Adam. Perhatikan, semua yang di luar Adam, ternyata Adam tidak menemukan yang ada di luar dia. Oke? Lalu dia bilang apa? 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur. Ternyata Hawa itu ada di dalam daripada bahasa Ibraninya dibilang Adam. Setiap kali Adam itu menyatakan bahwa dia feminim dan dia juga maskulin. Berarti dia laki-laki dan perempuan. Makanya dia dikeluarkan dari mana? Dari dalam Adam. Inilah multiply. Tapi bagaimana sekarang pertanyaannya? Supaya itu keluar dari hidup kita. Saudara tahu tentang potensi, tentang benih. Bahwa kehidupan itu ada dalam benih tersebut. Saya pegang satu benih. Benih pohon akasia di tangan saya. Saya pegang apa? Satu hutan di tangan saya. Bukan berarti belum ada hutan. Oh, sudah ada. Kenapa? Karena potensi daripada kehidupan itu ada di dalam benih tersebut. Saudara bayangkan nama DNA kita, DNA. Itu nama YHWH. Nama Tuhan. Nah saya mau kasih tahu, saya ketemu juru kunci. Tukang bikin kunci. Dia ngomong ke saya, Pak Pendeta. Bapak tahu.
Semua kunci yang manusia bikin, saya bisa buka. Coba saudara bayangkan kalau dia ngomong itu. Saudara lihat saudara pemberangkas di rumah. Saudara lihat saudara punya rumah yang ada. Dia bilang semua kunci yang dibikin oleh manusia, saya bisa buka Pak Pendeta. Cuma satu saja yang saya tidak bisa buka. Kalau kunci itu Tuhan yang bikin. Halo? Minta maaf, saya buka dulu. Vaksin mau berubah DNA. Orang mati 300 tahun, dicek dia punya tulang, masih tahu dia punya nama, nomor serinya siapa. Serupa segambar itu. Aduh, saudara, bayangkan kok saudara takut dengan vaksin. Ya, saudara lebih takut kalau Facebook berubah nama menjadi Meta. Loh, ya itu saudara mesti hati-hati. Saudara takut divaksin tapi Facebook berubah nama jadi Meta, saudara tidak hati-hati. Karena Meta itu teropong. Dia lihat saudara sampai di lubang tanah dia ada. Bukan aneh kan? Setiap kali perubahan nama, perhatikan. Ada misi baru. Setiap kali Yakob menjadi Israel, ada misi baru. Setiap Abraham menjadi Abraham, ada misi baru. Dari Facebook menjadi Meta. Nah, saudara konyol banget. Takut vaksin tapi Facebooknya main. Ditipu lagi kita kan. Setiap kali perubahan nama ada misi yang baru. Saya vaksin bukan karena supaya saya punya kaki panjang. Bukan. Saya vaksin karena perintah Tuhan. Kolose 3:23 bilang apa? Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk pemerintah. Seperti untuk Tuhan bukan untuk perusahaanmu. Seperti untuk Tuhan bukan untuk gerejamu. Saudara lihat tangga yang pertama dibentuk oleh Yakub di perjanjian lama. Kenapa Yakub itu dia melihat tangga? Saudara tahu? Tangga itu adalah tangga di mana tugas daripada Yakub, Yakob, yang kemudian ganti namanya menjadi Israel. Kemudian tugas orang Israel adalah membawa semua yang dari bumi dan menghadapkannya kepada Tuhan. Itu dua, itu dia arti tangga itu. Membawa semua yang dari bumi dan menghadapkannya kepada. Itu dasar ayat saya vaksin. Saudara vaksin bisa di kiri kanan. Yang tanda itu kan di kanan. Satu waktu kami bikin vaksin di gereja. Terus karena vaksin sisa saya bilang, Pak dokter, bagi Jo yang sisa di sini. Oh enggak bisa. Kan kamu bagi Jo sih daripada buang. Kan aneh dorang. Kenapa takut? Aduh, betul-betul saudara, aduh saya ketawa sekali orang-orang ini. Sekarang nih 5.782. Itu jamnya Israel, penanggalan Yahudi. Jamnya Israel sekarang 5.782. Nah 5.782 itu menuju ke hari yang ke-6.000. Daud bilang lebih baik satu hari di pelataranmu daripada
1000 hari di tempat lain. Umur Adam 930. Adam dikasih jatah hidup 1000 tahun oleh Tuhan. Nah, yang menggenapi 1000 tahun itu adalah Daud. Daud itu umur 70 tahun. Jadi semenjak manusia berdosa, sebenarnya rancangan Tuhan, keselamatan sudah ada. Bukan karena saudara sudah bikin dosa, lalu karena saudara Tuhan buka mata saudara, saudara sadar. Saya mau kasih tahu, dari tahun 1000 rencana itu sudah ada. Hanya karena Anda tahu, bukan berarti dia tidak ada. Makanya tahun 1000, tonggak sejarahnya adalah Adam. Dari tahun 1000 sampai 2000, tonggak sejarahnya adalah siapa? Nuh. Dari 2000 sampai 3000, tonggak sejarahnya adalah siapa? Abraham. Nanti baca, nanti saudara cek ini yang saya bilang. Dan sekarang hari ini kita ada di 5782. Berarti masih ada 218 tahun lagi menuju hari ke-6. Hari ke-6 itu penciptaan siapa? Penciptaan manusia. Nah, manusia itu artinya apa? Tahun kejayaan manusia. China sudah bikin matahari. Yang lucu, masih ada 218 tahun tapi kita sudah takut sekarang. Itu bodoh. Hei, pernahkah engkau lihat bahwa setan pernah menang atas Tuhan? Jawab saya dulu. Tidak mau vaksin tapi main Facebook. Lucu kan? Saudara lihat itu? Ayo mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Firman bilang apa? Tahun sekarang nih siapa? Lihat, dia tuh jam dunia tuh Israel. Saya lihat, jadi jangan konyol. Saya mau vaksin sampai berapa? Nggak akan bisa merubah DNA. Nggak akan bisa lo DNA nama Tuhan. Bayangkan nama Tuhan Pak. YHWH, YHWH itu, YHWH itu. Bayangkan itu. Ya. Saya hari ini mau khotbah kemana nih sebenarnya? Kembali ke slide saya. Saudara tahu kan multiply bahwa saudara tuh hebat kan? Dahsyat enggak? Serupa segambar tuh dahsyat enggak? Siapa yang mau piroba itu? Oke? Siapa yang mau piroba? Tukang kunci sudah bilang tadi cuma satu yang saya enggak bisa Pak Pendeta. Yang Tuhan buat. Nah saya mau tanya saudara, ini buatan Allah enggak? Diciptakan di dalam Kristus enggak? Untuk melakukan perbuatan baik enggak? Yang sudah diciptakan jauh sebelum saudara ada, dan ia mau saudara dan saya hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat yang ke-10. Saya masuk Palu tanggal 6 bulan 6 2006. Jadi 6. Ada apa-apa tanya saya dulu. Apa kebetulan? No. Saya tahu keberadaan saya diutus oleh Tuhan. Otoritas itu ada pada saya. Bencana, bayangkan. Gempa bumi besar cuma satu Tuhan ngomong. Cuma satu kata itu meneguhkan, membangkitkan, menggairahkan saya. Saudara tahu setelah gempa orang mati banyak itu. Tuhan cuma ngomong satu. Mau tahu dia bilang apa? Aku bertanggung jawab atas pengutusanku. Wih. Itu saya dengar kata itu Tuhan ngomong gini.
Kau pun anak pun ongkos sekolah, kau pun anak ongkos kawin, kau pun anak ongkos hidup sampai cucu cicit, saya tanggung jawab. Wih. Makanya panggilan hamba Tuhan tuh bos, bukan cuma nanti makan apa, pakai apa. Kirimlah aku. Begitu tampak tidak bagus, utuslah dia. Sebelum bencana corona ini Anda bisa bekerja. 2, 3, 4, 5 Anda bekerja. Tapi saya mau kasih tahu hari ini. 2, 3, 4, 5 itu lenyap. Cuman satu yang Anda bisa kerjakan. Panggilan kehidupan Anda. Visi itu yang akan tinggal tetap. Kalau digoncang, dia akan tumpah. Dia akan tumpah karena itu prinsip kerajaan Allah. Panggilan di dalamnya ada land. Calling, land. Land itu tanah. Tanah itu tempat apa? Tempat kita usahakan. Iya kan? Siapa yang mengerjakannya? People, manusia. Jadi di balik calling ada tanah, ada people. Calling, land, people. Jadi kalau Anda mengerti panggilan, saya mau kasih tahu, paketnya ada 2 yang mengikuti panggilan tersebut. Nah, kalau saudara coba cari land tanpa tahu panggilan, saudara dapat. Tapi hasilnya tidak maksimal bagi kerajaan Allah. Karena itu paket. Makanya ada pendeta yang ngomong ke saya, Pak Kris, Bapak mau main robot tidak? Main ini. Saya bilang, saya tidak ada uang untuk main begitu. Saya puas dengan panggilan saya. Kenapa? Karena kalau yang Tuhan kasih 1, 2 dan 5 talenta kan, betul ya? Nah sekarang saya mau tanya, yang 1 itu dikasih kemana? Kalau mau adil-adil kan, kau sudah dapat banyak, sudah cukup untuk adik, kau sudah dapat banyak. Kan harusnya 1 dikasih kedua kan? Iya kan? Kalau manusia kan harus 1 kasih kedua. Tapi kenapa 1 dikasih ke-5? Di sini lihat, kalau dari manusia itu main adil. Tapi kalau Tuhan, puas bos. Tidak terganggu. Orang yang mempersiapkan kekayaannya, saya tidak bilang kekayaan salah. Tapi orang yang bergantung kepada kekayaan, lihat saya mau kasih tahu. Dia punya kehidupannya itu datar-datar saja. Kenapa? Oh masa depan so ada, anak cucu so terjamin. Coba lihat dia punya kehidupan datar saja. Tapi lihat orang yang beriman, weh kadang-kadang dapat turun ke bawah begini tuh, tembak lagi ke depan, turun lagi, naik lagi, jantungan. Saudara sekarang mau pergi rumah sakit, sekarang kita baca grafik. Yang begini nih so apa artinya nih? Jawab saya dulu. Yang begini nih so apa nih? Tapi yang begini artinya apa? Masih hidup. Saudara masih hidup. Kalau masih bergumul itu artinya masih hidup. Makanya saya senang hidup dengan Tuhan karena pas butuh pas ada. Pas butuh pas ada. Bayangkan malam tidur enak, besok pas butuh sudah ada di muka pintu. Daripada harap dari malam, sudah tidak ada apa, sudah tidur. Tuhan bilang kekhawatiran tidak menambahkan apapun, yang tak tambah cuma tensi darah. Bayangkan orang yang berharap pada Tuhan tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Maaf kata, jangan bicara makan, yang paling kecil saja.
Pas mau nonton XX1 ada tiket. Oh haleluya. Kecil-kecil. Loh, saudara ketawa tentang penyertaan Tuhan yang sampai kecil-kecil itu. Nah lihat. Jadi, aduh kalau saudara lagi naik turun tuh, lihatlah. Pukul dadamu, saya masih hidup. Oke, saya masih hidup. Karena kalau di rumah sakit tanda grafik begini adalah itu dalam keadaan baik-baik saja tadi Ibu bilang. Supaya keadaan kita baik-baik saja. Saya punya waktu sampai jam berapa? Kembali kepada saya punya slide tadi. Dari tadi nih kayaknya khotbah ini jadi enggak? Oke, kembali tadi. Slide. Oke. Balik. Nah, saudara untuk saudara bisa terus. Nah, saudara perhatikan come back from setback. Saudara mau potensi ini bertumbuh, semua saudara mau potensi ini keluar. Pertama Anda harus menyadari keadaan Anda dulu. Saya sudah lihat di mana-mana. Saya melayani orang di mana-mana, tak putar-putar cuma di sana. Kenapa? Karena manusia itu tidak sadar-sadar. Makanya Lukas 15 bilang setelah dia menyadari akan keadaannya. Nah, hari ini kita ada di mana? Nah, COVID ini bikin kita seperti apa? Anda ada di titik mana? Sehingga Anda berkata kepada Tuhan, saya tahu Tuhan sekarang saya mau bangkit. Menyadari keadaan Anda dan kembali. Baru saudara akan melihat bagaimana potensi yang hebat tadi. Itu akan bertumbuh dari dalam saudara. Next. Saudara lihat comeback ketika bangsa itu kembali. Ya saudara lihat ayat 14 Kejadian 15. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Next. Saudara lihat. Kalau saudara lihat gambar 4 orang ini. Ya, kalau saudara bilang Musa itu manusia 3 generasi. Saudara tahu itu luar biasa. Kalau saudara dengar Mose, kalau dengar orang Yahudi bilang Mose, itu dihargai. Kenapa? Karena dia terima Torah. Manusia 3 generasi, dia hidup sampai 120 tahun. Generasi pertama 1 sampai 40, dia menjadi jenderal. Saya mau tanya, siapa di sini yang 4 bintang seumur 40 tahun? Tidak ada kan? Pak Hans sering bergaul dengan polisi kan? Ada enggak yang umur 40 tahun 4 bintang Pak? Nggak ada kan? Musa 5 bintang Pak. Generasi pertama dia sudah mengalami semua yang dahsyat. Fasilitas sudah habis, anak Firaun. Tapi lihat generasi musim kedua dari 41 sampai 80 tahun. Dari yang kaya tadi tiba-tiba dikejar-kejar di padang gurun. Tapi ketika saudara lihat itu bukan masalah dia jenderalnya. Jadi kalau saudara lihat Musa itu bukan masalah, wih hebat ya Musa, suka film-film gitu. Mamanya kasih hanyut itu keranjang dari atas, langsung potong pele di bawah, putri Firaun keluar. Jadi seperti kayak cerita kayak, wih keren ya. Bukan itu. Tapi tonggak sejarah daripada Musa adalah saudara lihat. Waktu dia bertemu dengan panggilan Tuhan di Tabera, api Tuhan. Itu dia. Semua yang terjadi di luar kita, posisi jabatan, itu bukan sejarah perjalanan hidup kamu. Sejarah perjalanan hidup kamu waktu Tuhan memanggil hidup Anda dan Anda menyadarinya. Yusuf bukan dia bilang bahwa dia jadi pembesar, bukan. Dia bilang kasih nama saja Manasye. Apa Manasye artinya? Allah telah membuat aku lupa tentang kesengsaraanku. Coba bayangkan dibuang.
Sampai ketemu dengan saudaranya, dia udah tahu saudaranya ngomong, dia mengerti. Orang bilang habis kita, ini Yosef ini yang kita buang, mati kita. Dia punya kans untuk balas, dia masuk di kamar, dia berteriak buat Tuhan. Dan dia keluar, tahu. Dan dia ngomong tentang panggilannya. Untuk itulah Allah mengutus aku mendahului kamu untuk memelihara satu bangsa yang besar. Haleluya. Bukan dibuang di Parigi. Bukan dibuang di sumur. Bukan Tante Poti. Semua itu di luar dia. Tapi yang di dalam dia ketika dia bertemu dengan panggilan Tuhan. Jadi saudaraku dengar, ya, semua kebenaran firman Tuhan, ya, itu bicara tentang cuman dua kata, ya, ada dua kata, ada yang disebut dengan Yared dan ada yang disebut dengan Aliyah. Saudara pernah dengar ini? Nah, sekarang bangsa Israel tuh lagi Aliyah. Orang Malaysia bilang, yang paling hebat dari Israeli itu adalah bukan Iron Dome-nya. Itu orang Malaysia bilang. Ya, tetapi kibut. Kibut itu apa? Kibut itu adalah sistem yang dipakai oleh Karl Marx. Yang dibilang komunis itu. Dan hari ini kibut itu yang menghasilkan semua sayur dan menghasilkan semua buah yang diekspor ke bangsa. Nah lihat, saudara lihat waktu Abraham itu pergi ke Mesir. Itu bow down. Jadi Yared itu artinya turun. Jadi setiap saudara tinggalkan Israel, saudara punya hidup tuh turun. Tapi waktu saudara kembali, dibilang Aliyah. Aliyah itu naik. Jadi saudara menyadari keadaan saudara, ya. Lalu saudara, saya catat di sini, kalau kamu berpaling dari Tuhan, kamu akan mengalami kemunduran. Tapi kalau kamu kembali kepada Tuhan, keadaanmu akan dipulihkan. Saudara lihat kata Ibrani itu menggambarkan banyak hal. Elimelek waktu tinggalkan Yehuda, Bethlehem Yehuda, dia pergi ke Moab. Alkitab menceritakan yang sama. Dia bow down. Dia tuh Bapak Ibu dan saya. Saudara, kita sadari keadaan kita hari ini. Ambil keputusan untuk berbalik kepada Tuhan. Saudara dengar, saya mau kasih tahu hari ini. Ya. Comeback dan setback. Menyadari, ambil keputusan untuk kembali. Karena hal-hal inilah yang kemudian akan menumbuhkan, akan menarik keluar potensi yang berabad-abad lamanya itu yang saudara anda tahu tadi. Selama anak hilang itu tidak menyadari keadaannya, dia tidak bakalan kembali kepada Bapa. Saudara yang masih merokok di sini,
Saudara yang masih main perempuan di sini, saya mau kasih tahu. Tidak cukup didoakan, sadar. Nah itu, baru saudara akan mengalami peningkatan dalam hidup saudara. Sebab babi akan kembali ke kubangan dan anjing kembali ke muntah. Maaf kata, saya kasih tahu kepada makhluk-makhluk hidup yang ada di sini. Sering-seringlah sadar akan keadaanmu. Tidak cukup doa, tidak. Sadar akan keberadaanmu. Ambil posisi untuk kembali. Ambil posisi untuk kembali. Saya mau kasih tahu, corona sudah mengambil habis semua sendi-sendi kehidupan kita. Kalau saudara tidak sadar, setan itu cuma datang mencuri, membunuh, dan membina. Tapi yang di belakang dia bilang, tapi aku datang supaya kamu memiliki hidup. Dan hidup dalam segala kelimpahan. Anda melayani di Rock, pastikan hidup Anda sudah terbangun. Kalau akibat hidup terbangun, baru rumah tanggamu terbangun. Akibat hidup terbangun, baru pekerjaanmu terbangun. Akibat hidup terbangun, baru pelayananmu terbangun. Orang yang melayani dari kelimpahan, selalu dia setting hatinya untuk datang memberi. Dan memberi adalah tempat yang paling tertinggi dalam kerajaan sorga. Anda datang ke sini, waktu Anda setting hati Anda untuk memberi, saya mau kasih tahu, tanpa batas dari sorga akan turun dalam hidup Anda. Saya ingat sekali ketika saya menguburkan banyak orang COVID di Palu, lagi tinggi-tingginya. Saya keluar kadang 2:30 pagi. Saya keluar kadang sudah jam 1:30 malam. Saya pulang itu istri dan anak ada di rumah. Saya harus masuk di mana? Di kamar mandi, dan saya suruh kasih panas air yang waktu mandi keluar asap dari tubuh itu. Pakai minyak kayu putih. Tiap pagi saya lari pagi. Tiap pagi saya doa. Saya mempersiapkan segala sesuatu. Saudaraku, oleh pertolongan Tuhan, sampai satu ketika saya sadar, saya tahu Mother Teresa, dia melayani orang kusta. Yang waktu itu kusta adalah penyakit berjangkit. Tapi pernahkah saudara dengar bahwa Mother Teresa mati karena kusta? Saya tanya Oma dulu di yang sini, Oma, saya mau tanya Oma dulu. Waktu lagi tinggi-tingginya COVID di Makassar ini, apakah Oma stop memasak di rumah? Tidak kan? Oke. Kalau saya tanya Oma, kenapa Oma lakukan itu? Biar lagi tinggi-tinggi nih, tetap dapur berasap kan? Betul tidak Oma? Pasti kalau saya tanya berikut, Oma bilang kalau Oma tidak masak, Opa dan mantu dan cucu-cucu tidak makan. Kalau saya tanya lagi, Oma kenapa Oma lakukan itu? So itu panggilan daripada saya sebagai ibu rumah tangga. Setiap hari ada orang sakit dan setiap hari ada orang mati. Itu panggilan siapa tuh? Yang saya tahu, waktu Harun naik ke atas gunung, waktu jubahnya diangkat, baru dia putus napas. Kalau Anda mengerti tentang ini yang terbesar. Ini yang membuat saya untuk ke sana. Ini yang membuat saya, karena saya belajar dengan Tuhan. Karena kalau kamu kasih baju, kamu dapat baju. Kalau kamu kasih uang, kamu dapat uang. Tapi kalau kamu kasih hidup, kamu dapat segala yang ada di dalam isi kerajaannya.
Next. Saya punya waktu sampai jam berapa nih Pak? Nah, saudara lihat, menyadari keadaan. Lukas 15 tadi saya sudah bilang. Hagai 1 sampai 5, 1, 5 sampai 6. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Dalam keadaan pandemik ini, perhatikan saudara hidupmu. Apakah saudara mengalami seperti ini? Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundinya yang berlobang. Next. Kalau kamu berpaling dari Tuhan, kamu akan mengalami kemunduran. Kalau kamu berbalik kepada Tuhan, kamu akan mengalami pemulihan. Next. Saudara lihat. Ya. Dan Ulangan 30 ayat 2 dan 3. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu. Begini. Ayat yang 3. Maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Ini dia bicara tentang Israel. Dan saudara dan saya adalah Israel rohani. Lanjut. Saudara lihat. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. 2 Taurat 7. Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Dan umatku yang di atasnya namaku disebut. Merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka. Serta memulihkan negeri mereka. Lanjut. Saudara lihat, merendahkan diri. Waktu masalah itu datang, engkau akan berdiri dengan keangkuhanmu, atau engkau akan berdiri dengan kerendahan hati. Saya tanya buat diri saya. Kris Apitula. Kau ini melayani berharap kepada persembahan kasih jemaat atau berharap pada aku? Itu orang rendah hati itu begitu. Bapak Ibu yang buka toko, Bapak Ibu berharap buat orang yang datang atau berharap kepada Tuhan? Kita yang bekerja di pemerintahan, kita berharap kepada gaji dari pemerintah atau berharap pada orang yang melayani dengan visi. Dia akan semakin tajam. Corona datang menajamkan visi dan menghilangkan ambisi. Pemain musik bisa kembali. Waktu Anda rendah hati, Anda bertanya. Next slide. Temukan ada yang salah enggak dalam hidup saya? Jangan terlalu takut. Orang gila tidak ada yang kena corona. Dia berjalan, semua sudah jauhi dia. Dia sudah melakukan protokol. Oke? Dia makan, dia tidak cuci tangan.
Oke? Waktu dia tidur di emperan toko, dia ndak bikin begini. Ih, nyamu banyak ya. Karena nyamu sudah tamang dengan dia. Kurang kotor apa? Orang gila dan kurang bersih apa dokter? Yang mati banyak yang mana? Orang gila lebih percaya dari kita. Bayangkan bangun pagi, berjalan dengan ketawa, menghadapi hari esok. Sampai di mana dia bilang tempat makan saya ada tempat sampah ini. Dan di sini pun tempat tidur saya. Bayangkan kau supung mobil, supung rumah, supunya perusahaan, supung semua, supung Tuhan. Tapi lihat, lebih khawatir dari orang gila. Saya tidak suruh Anda jadi orang gila. Saya lihat dalam masa sukar ini Tuhan mempertajam. Bapak Ibu tahu kemarin saya mengaku dosa buat Pak Franky sama Tante Memen. Dosa saya apa? Jadi waktu ngajar di Gunung Kidul tuh. Waktu saya ngaku itu, saya lihat tidak ada feedback dari om sama tante. Besoknya tante telepon saya. Nyong, si pada bikin dosa apa? Saya ini lagi kuliah, kita ini kan pendeta Kejadian. Atur-atur kursi di gereja, tiba-tiba jadi pendeta. Tidak melalui PDP, loncat langsung ke PDM, loncat langsung jadi pendeta. Coba bayangkan, kasih karunia luar biasa. Tidak dari sekolah teologi, tiba-tiba PDM. Lalu saya batin dalam, satu waktu saya khotbah di Palu, lalu ada teman saya, dia datang dengan dengan diktat. Saya tahu dia ngomong, Bung, baca ini Bung. Saya tahu. Dia bilang kalau Bung baca ini, khotbah Bung pasti jadi tambah mantap. Pulang ke rumah, saya buka itu. Diktat itu, saudara tahu. Bahasa Ibrani. Lalu saya bilang buat diri saya, Tuhan, ini bukan bahasa ibu saya. Nah, susah toh? Oke. Yang kedua, saya belum pernah duduk di kelas Ibrani. Nah, tambah susah lagi tidak? Maka tutuplah buku itu. Sampai hari ini saya tidak pernah tahu itu buku itu ada di mana. 2014 saya ngomong sama Pak Franky sama Bu Memen. Om dan Tante saya biasa panggil, saya mau sekolah Om. Oke? Pakai uang Om aja. Nanti tiap bulan kau cicil ke Om. Oke. 26 juta sekian, lunas 2014. Cicil beres. Tapi saya masih bergumul dalam hati. Tuhan, saya ini punya kekurangan. Saya ini tidak fasih bahasa Inggris. Nah, kuliah saya, Bapak Ibu tahu. Kalau disuruh bikin resensi, buku tabal begini dalam bahasa Inggris. Oh Tuhan. Jadi kalau buku itu datang, aduh menderita. Ini harus terjemahkan lembar per lembar. Ini buku bikin resensi. Ini bukan main curi-curi di dalam. Semua mesti baca. Baru bisa buku. Aduh saya batin Tuhan. Saya masih belum bisa Tuhan. Terus apalagi kalau kelas bahasa Ibrani. Saya tidak pernah tahu. Jadi saya punya pergumulan di situ. Akhirnya saya tidak kuliah. 2014, 7 tahun kemudian. 7 years ago. Later kemudian. Kemarin pindah kemah. Sekarang saya tinggal di kemah, bukan di rumah. Kalau kemah itu bongkar pasang. Pindah di kemah Toua ke pindah kemah Zebra. Dapatlah bukti-bukti pembayaran lunas.
itu kuliah. Saudara tahu waktu masa sukar corona itu, Tuhan ajar saya, bahasa Inggris saya semulai-mulai sedikit bisa, bahasa Ibrani tiba-tiba turun dari langit. Wih, betul. Karena su batin toh. Bergumul tuh batin, ingat. Begitu su boleh, wih dapat itu semua. Bukti-bukti pembayaran kampus. Wah, saya hubungi saya punya dosen saya, penguji. Ya, dosen saya sudah emeritus. Tahu su emeritus? Su pensiun. Kon dia bilang, Pak begini aja. Kalau zaman saya, Bapak ini kita pindahkan NIM-nya. Jadi dari NIM yang kita pindahkan jadi NIM baru. Oh saya bilang, haleluya. Tuhan bukakan jalan bagi saya. Bapak hubungi ini. Begitu su siap semua ini. Saya tunjukkan semua bukti-bukti. Lunas. Dan langsung dari kampus berkata, 5 hari saya tunggu itu. Hari kelima. Dan mereka menjawab, Pak minta maaf. Bapak sudah 7 tahun kuliah. Jadi Bapak sudah dinyatakan DO. Tuhan itu seperti gempa bumi yang besar bagi saya. Saya sudah minta ampun sama Tuhan. Saya cuma bilang ini, Tuhan kalau sampai saya tidak belajar di Indonesia, jangan-jangan saya belajar di Israel Tuhan. Kalau dia tutup satu jalan, karena kebodohan kita, terlepas kepada kebodohan kita. Sedangkan bahasa Inggris saja bisa sedikit-sedikit. Bahasa Ibrani turun dari langit langsung jadi, bayangkan. Lihat. Tuhan kita pakai prinsip. Kalau kita di bumi ujian sekolah dulu baru uji. Tuhan dah ujian dulu baru sekolah. Oke? Ujian dulu baru sekolah. Wajah saya sudah beda. Setelah saya mengetahui semua banyak hal. Ternyata masa sukar itu masa tempat di mana saya belajar bersama dengan Tuhan. Tidak berhenti belajar. Kita dulu khotbah berapi-api tanpa ada slide. Sekarang semua ada slide. Mesti belajar. Ruang tamu sudah ada. TV keluarga sudah ada. Tidak ada orang di sana. Karena sudah nonton di TV-nya masing-masing di tangan. Semua sudah berubah. Saya berharap jemaat bisa menangkap sesuatu yang Tuhan taruh pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Hanya Engkau yang bisa memuaskan kami. Dan hanya firman-Mu Tuhan. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Kau tidak pernah selesai dengan kami, tapi hamba-Mu sudah selesai. Kau terus bekerja Tuhan bagi setiap kami di tempat ini. Kau maha mengetahui keberadaan di titik mana kami ada. Kami punya kemauan, Tuhan punya jalan keluar. Yes, berkati benih-benih yang ada di tangan umat-Mu hari ini. Aku percaya Tuhan Kau sedang lakukan bagian-Mu atas hidup kami. Jesus. Makasih Bapa. Waktu ini tidak akan pernah cukup untuk-Mu Tuhan. Makasih bagi-Mu Tuhan yang jauh melakukan lebih daripada yang hamba-Mu bawakan. Yang dari yang terbatas ini Tuhan. Bapak terima kasih.
dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saya diberkati. Saya yakin Bapak Ibu Saudara semua juga diberkati. Ya. Terima kasih buat pelayanannya, buat Bapak Pendeta Kris Afitullah. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, mohon perhatiannya untuk beberapa penyampaian berikut. Yang pertama, bagi jemaat di tempat ini yang mau mempersembahkan, memberi korban persembahan, dapat meletakkan korban persembahan melalui tempat yang disediakan di belakang. Ya, kemudian bagi jemaat yang mengikuti ibadah dari rumah yang juga mau memberikan korban persembahan bisa melihat nomor-nomor rekening yang sudah tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Baik, selanjutnya ada penyampaian untuk pernikahan, pemberkatan pernikahan. Ya, dari Saudara Adil dan Tasya. Selain kita memberikan doa untuk kelancaran acara ini, jika ada juga jemaat yang merasa berkeberatan, boleh silakan disampaikan ke sekretariat gereja. Baik, penyampaian terakhir dan ini yang paling penting, kami sampaikan kepada seluruh jemaat, baik yang berada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah dari rumah, bahwa tanggal 28 November, 2 minggu dari sekarang, ibadah kita akan kita laksanakan di MRC, di Jalan Petarani, di Sekretariat ROB. Jadi saya ulangi, tanggal 28 kita akan memulai ibadah, 28 November ya, kita akan memulai ibadah di MRC, Sekretariat Gereja. Itu ibadahnya akan dilaksanakan 3 kali. Ibadah pertama pukul 8.30, ibadah pertama pukul 8.30, kemudian ibadah kedua pukul 10.30, ibadah raya, dan yang ketiga ibadah generasi sama dengan yang dilaksanakan di tempat ini, itu pada pukul 14. Saya ulangi sekali lagi supaya bisa diingat oleh jemaat, kita akan berpindah dari tempat ini pada tanggal 28, ibadah di MRC. Jadi 3 kali ibadah, setengah 9, jam 8.30, kemudian 10.30, dan ibadah generasi pada pukul 14. Harap menjadi perhatiannya, nanti penyampaian-penyampaian yang selanjutnya akan diberikan melalui WA group atau melalui KK masing-masing. Itu saja penyampaian dari kami. Saya kembalikan kepada tim Praise and Worship dan Bapak Hans akan berdoa menutup dan memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat kedua tangan saudara, arahkan hati saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Kembalilah di dalam hidupmu, kembalilah di dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Dan apa saja yang saudara lakukan di dalam kebenaran, Tuhan akan jadikan berhasil. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia demi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Keluargamu diberkati oleh Tuhan, pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan, usaha bisnismu diberkati oleh Tuhan, dan apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan jadikan berhasil. Biarlah berkat Tuhan ini akan menjadi bagianmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan sudah menerima berkat daripada Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.